Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iing Febriansyah dengan NIM 21108511004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar hasil skripsi saya dengan judul Diplomasi Tiongkok dalam Kerjasama Belt and Road Initiative dengan Vietnam. Baiklah, eh, masuk ke bab 1, bagian pendahuluan. Yang pertama, terkait latar belakang. Mengapa saya mengambil judul ini? Vietnam bersikap selektif dan hati-hati terhadap proyek BRI Tiongkok. Berbeda dengan tetangganya seperti Laos dan Myanmar, yang dimana kedua tetangganya ini secara terbuka menerima BRI. Sikap yang ditunjukkan Vietnam ini atau sikap waspada ini dipengaruhi oleh adanya ketegangan di Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, dan juga adanya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, dan juga adanya trauma penjajahan masa lalu oleh Tiongkok. Sehingga hal ini menyebabkan adanya resistensi baik dari publik Tiongkok terhadap dari publik Vietnam terhadap Tiongkok. Kondisi ini menunjukkan Tiongkok perlu menjalankan diplomasi yang lebih fleksibel di negara yang dimana seperti Vietnam yang tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup pengaruhnya seperti negara-negara lain tetangga seperti Laos dan uh, Myanmar. Kemudian rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah dari uh, skripsi ini adalah bagaimana strategi diplomasi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative atau BRI terhadap Vietnam pada tahun 2017-2024. Kemudian yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana strategi diplomasi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative terhadap Vietnam pada tahun 2017-2024. Kemudian, adapun kerangka konseptual yang peneliti gunakan dalam menganalisis skripsi ini adalah yaitu China New Diplomacy yang dikemukakan oleh Zi Kunzu, yang terutama bagaimana strategi Tiongkok di Asia Tenggara yang dijelaskan ada 4. Yang pertama, ada promosi perdagangan dan investasi atau promoting trade and investment, yang mana ada 3 aspek yang terkait promosi perdagangan dan investasi ini. Yang pertama, pemberian pinjaman dan hibah infrastruktur. Yang kedua, proyek konektivitas regional. Dan yang ketiga, kerjasama ekonomi, perdagangan, dan sektor spesifik. Yang nomor 2, penggunaan soft power atau exertion soft power. Ada 4 aspeknya. Yang pertama, pendirian Confucius Institute. Yang kedua, bantuan pasca bencana dan kesehatan. Yang ketiga, diplomasi budaya, beasiswa, dan pertukaran pelajar. Yang keempat, ada partisipasi aktif dalam forum regional. Yang ketiga, keterlibatan tingkat tinggi atau highest level involvement. Ini mana ada 3 aspek. Yang pertama, kunjungan resmi pimpinan negara, penandatanganan MOU bilateral, dan yang ketiga, pembentukan yayasan atau lembaga kerjasama. Yang nomor 4, mengajak orang Tionghoa di luar negeri atau Outgoing Overseas Chinese. Yang ada 2 aspeknya. Yang pertama, jaringan ekonomi dan bisnis. Yang kedua, koneksi sosial dan budaya. Baik, masuk ke pembahasan bab 2, ini mana bab 2 ini akan membahas mengenai kepentingan Tiongkok dalam BRI. Yang pertama terkait bagaimana sih sejarah pendirian dan pembentukan BRI ini sendiri. BRI sendiri diumumkan oleh Presiden Tiongkok atau Xi Jinping pada tahun 2013 ketika mengadakan kunjungan ke Kazakhstan dan Indonesia, yang dimana tujuannya adalah membangkitkan kembali jalur sutra lama atau Silk Road. Kemudian sebenarnya ada 2 pembagian utama dari BRI ini. Yang pertama ada Silk Road Economic Belt atau yang menghubungkan jalur darat dari China hingga sampai ke Eropa. Yang kedua ada the 21st Century Maritime Silk Road atau jalur laut yang menghubungkan China melalui jalur laut hingga sampai ke daerah Samudra Pasifik dan Panama, dan akhirnya akan kembali lagi ke Eropa, tapi ini melalui laut. Yang kedua, apa sih visi dan misi kepentingan Tiongkok dalam BRI ini? Yang pertama, adapun visi yang dibawakan oleh Tiongkok dalam BRI ini adalah
Community with Shared Future for Mankind, atau yang lebih dikenal dengan community uh, dalam membangun masa depan yang lebih baik. Adapun misi utama, adapun dalam mendukung visi ini, BRI memiliki misi yang pertama, yaitu mempromosikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar negara. Yang kedua, meningkatkan perdagangan bebas dan investasi. Yang ketiga, mendorong kerjasama di bidang keuangan, teknologi, dan pertukaran budaya. Baik, selanjutnya proyek atau program BRI yang telah dilaksanakan. Saya di sini mengambil contoh BRI yang dilaksanakan di negara tetangganya Tiongkok seperti Laos, yang dimana BRI sendiri telah banyak menghasilkan berbagai proyek infrastruktur dan non-infrastruktur yang menggambarkan tingginya ambisi Tiongkok untuk memperkuat konektivitas dan pengaruhnya secara global, baik secara regional maupun global, dan salah satunya di kawasan Asia Tenggara. Yang sebagaimana kalau kita lihat di Indonesia, tentunya itu di Bandung atau kereta cepat Indonesia-Bandung, Jakarta-Bandung, yang dimana proyek kereta api Wush itu merupakan salah satu proyek konektivitas atau proyek infrastruktur raksasa yang dibangun oleh Tiongkok melalui BRI sendiri. Yang adapun contoh proyek yang saya angkat di sini seperti China Laos Railway, yang dimana ini dibangun untuk menghubungkan jalur darat dari Tiongkok menuju Laos, Vietnam, dan sampai ke Thailand, yang menghubungkan ke daerah bawahnya. Yang kedua, ada proyek non-infrastruktur, yang dimana kalau yang dari BRI sendiri, kalau secara non-infrastruktur, Tiongkok ada namanya Digital Silk Road, yang mana fokusnya dalam membangun bidang teknologi, eh, ekonomi berbasis digital, dan salah satunya adalah proyek 5G. Oke, selanjutnya diplomasi Tiongkok terhadap negara tetangga melalui BRI. Tiongkok memanfaatkan BRI sebagai alat diplomasi baik secara ekonomi untuk memperkuat hubungannya dengan negara tetangganya, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan terutama di Vietnam. Adapun cara Tiongkok ini untuk melakukan pendekatan itu melalui adanya pendanaan dari AIIB atau ASEAN Investment Development Bank dan Exim Bank, serta narasi win-win cooperation, di mana Tiongkok membangun konektivitas infrastruktur dan integrasi ekonomi ke negara tetangganya, yang mana bisa dilihat seperti proyek-proyek Malacca Gateway atau Eastern Community Corridor, dan masih banyak lainnya. Baik, masuk ke pembahasan bab 3, bagaimana dinamika hubungan antara Tiongkok dan Vietnam. Adapun kita mulai membahas sejarah hubungan Tiongkok-Vietnam. Yang pertama terkait persaudaraan ideologis, yang dimana sesuai kita ketahui, Tiongkok dan Vietnam memiliki persamaan ideologi, itu komunis. Tiongkok dan Vietnam sempat menjadi sekutu komunis erat, yang mana pada saat itu Tiongkok memberikan bantuan militer dan material kepada Viet Minh melawan penjajahan kolonialisme Prancis yang saat itu berkuasa di Vietnam, yang mana adanya puncak kemenangannya pada Dien Bien Phu 1954. Kemudian yang kedua, adanya invasi Kamboja dan perang 1979. Pada akhir 1978-an, Vietnam yang didukung pada saat itu Uni Soviet menyerbu Kamboja, yang dimana Kamboja pada saat itu rezim yang berkuasa adalah Khmer Merah, yang dimana hal ini memicu reaksi keras Tiongkok, yang dimana Tiongkok mendukung negara Khmer Merah ini, sehingga pada Februari 1979 Tiongkok melancarkan perang secara singkat di Vietnam sebagai hukuman atas invasi Vietnam ke Kamboja tersebut. Kemudian adanya konflik etnis Hoa atau Tionghoa. Pasca 1979, Vietnam memperlakukan kebijakan keras terhadap warga Tionghoa Vietnam atau yang dikenal dengan Hoa, yang dicurigai loyal ke Tiongkok. Kebijakan diskriminatif ini menyebabkan eksodus besar-besaran sekitar 250.000 orang Hoa dari Vietnam dan memperburuk keadaan. Kemudian yang mana Beijing protes terhadap perlakuan Vietnam terhadap komunitas Hoa ini. Kemudian
bagaimana kita membahas bagaimana selanjutnya membahas bagaimana normalisasi dan kerjasama ekonomi pasca Vietnam dan Tiongkok ini pasca Perang Dingin. Jadi mana setelah normalisasi hubungan ketika 1991, setelah runtuhnya Uni Soviet, Vietnam kehilangan sekutu utamanya. Sehingga uh, menormalisasi hubungan dengan Tiongkok menjadi langkah yang diambil oleh Vietnam. Keduanya sama-sama pada saat itu menjalankan reformasi ekonomi, yang dimana di Vietnam terjadi reformasi Doi Moi, dan di Tiongkok adanya reformasi Deng Xiaoping. Kemudian ada era ketergantungan ekonomi, di mana normalisasi hubungan sebelumnya membuka jalan bagi kerjasama ekonomi yang pesat antara Tiongkok dan Vietnam. Di mana Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Vietnam, yang dimana nilai perdagangan Tiongkok dan Vietnam ini naik dramatis dari sekitar 41,9 juta US dollar pada tahun 2012 menjadi sekitar 205,2 miliar US dollar di tahun 2023. Kemudian selanjutnya gimana setelah terjadi normalisasi, namun Vietnam secara keseluruhan masih belum dekat dengan Tiongkok ini karena adanya sejarah yang lalu tadi seperti penjajahan dan lain-lain tadi. Yang dimana adanya strategi si Vietnam ini berkaitan dengan dilema ketergantungan versus otonomi, di mana Vietnam sangat tergantung sebenarnya pada Tiongkok secara ekonomi, yang mana Tiongkok ini yang kita ketahui tadi mitra dagang dan investor utama di Vietnam. Tetapi adanya kasus kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan dan adanya sejarah perang sebelumnya membuat Vietnam melaksanakan hedging strategi untuk menyeimbangkan kerjasama yang pragmatis dengan kebutuhan dan menjaga kebutuhan otonomi dan keamanannya. Yang mana hubungan bersahabat yang istilahnya hubungan bersahabat tapi tidak ramah dengan Tiongkok. Kemudian memperdalam hubungan dengan kekuatan lain. Vietnam memperkuat tidak hanya memperkuat kerjasamanya dengan Tiongkok, namun dia juga berdekat atau melaksanakan kerjasama dengan rivalnya Tiongkok sendiri yaitu Amerika Serikat. Ini mana pada saat tahun 2013 sendiri Vietnam dan Amerika Serikat menandatangani konferensi partnership dan sejak setelah itu ikut juga Jepang ini mana dari konferensi partnership ini terlibat juga seperti Jepang, India, Australia, dan Rusia. Yang dimana salah satu contoh kedekatan mereka itu melalui latihan militer bersama AS atau dan India dan investasi melalui latihan militer bersama dengan AS dan India dan juga investasi infrastruktur oleh Jepang menjadi alternatif yang meningkatkan posisi tawar Vietnam terhadap Tiongkok. Yang ketiga ada peran ASEAN. Sebagai anggota aktif ASEAN, Vietnam mendorong penyelesaian sengketa laut China Selatan melalui forum ASEAN. Misalnya negosiasi secara etik atau lain-lain. Pendekatan melalui forum multilateral ini memungkinkan Vietnam membangun solidaritas bersama Filipina, Malaysia yang dimana juga ini Indonesia juga mengalami masalah yang sama dengan Vietnam terkait laut Tiongkok Selatan dengan adanya konfrontasi langsung dengan Tiongkok. Kemudian ada selanjutnya diversifikasi ekonomi. Vietnam bergabung dengan CPTPP atau FEFTA yang dimana untuk membuka akses pasar global seperti Uni Eropa, Jepang, Kanada, dan lain-lain. Dan hal ini juga mengurangi ketergantungan Vietnam kepada Tiongkok. Setelah EFTA ini dilaksanakan, ekspor Vietnam ke Uni Eropa naik dengan data seperti sekitar pada tahun 2022 itu naik 16,7%, yang menunjukkan diversifikasi ekonominya Vietnam ini cukup berhasil. Selanjutnya masuk ke pembahasan bab 4 bagaimana strategi diplomasi Tiongkok dalam kerjasama Belt and Road Initiative di Vietnam. Yang pertama, strateginya yaitu peningkatan perdagangan, investasi, dan proyek infrastruktur yang menjadi proyek kunci dari
Tiongkok di Vietnam yang pertama adalah proyek kereta api Chat Linh Ha Dong Metro Line atau yang berada di ibu kotanya Vietnam atau Hanoi. Proyek BRI ini meski pada awalnya ada keterlambatan dan adanya masalah terkait pendanaan, namun ini eh, proyek kereta api ini tetap menjadi ikon utama dari BRI-nya BRI-nya Tiongkok di Vietnam. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga uap Vintan 1 yang dimana ini merupakan investasi terbesar Tiongkok di Vietnam sekitar 1,76 miliar, yang mana ini memenuhi kebutuhan suplai listrik 9 miliar kWh per tahun di Vietnam. Yang selanjutnya ada adanya zona ekonomi antara perbatasan Chai Dong Sing, yang mana ini perbatasan Vietnam dan Tiongkok. Dan ini dimanfaatkan oleh Vietnam sebagai zona ekonomi perdagangan lintas batas, di mana ribuan pebisnis Vietnam terdaftar dalam zona ekonomi ini. Dan selanjutnya, dampak dari adanya bagaimana kita menganalisis dengan strategi ini, yang pertama, jika kembali kita ke tujuan awal visi dan misinya BRI Tiongkok ini, yaitu menghubungkan jalur darat, yang dimana kita tahu BRI kan ada dua jalur darat dan laut. Salah satu strateginya Vietnam ini, Tiongkok ini adalah dengan membangun apa jalur kereta api ini mempermudah aksesnya Tiongkok dari perbatasan dengan uh, Vietnam langsung hingga menuju ke wilayah ke arah uh, baik Kamboja, Laos, dan Thailand. Yang dimana ini juga berdampak kepada lonjakan perdagangan uh, Tiongkok atau Vietnam sekitar 230 miliar pada tahun 2020. Tiongkok juga menjadi investor besar di Vietnam yang memperberat yang ini makin memperkuat interdependensi ekonominya Tiongkok di Vietnam. Selanjutnya, bagaimana strategi Tiongkok melalui pengaruh pendidikan, budaya, dan bantuan pasca bencana sebagai diplomasinya. Yang pertama ada budaya dan pendidikan. Ini bagaimana Tiongkok memanfaatkan Institut Confucius di Hanoi. uh, itu Tiongkok menggencarkan kursus bahasa Mandarin, lomba budaya, Chinese Bridge, dan event-event China lainnya. Dan juga hal ini juga diikuti lebih dari hampir 30.000 peserta di tahun 2019. Yang dimana sebenarnya jika kita telik lagi bagaimana sih apa sih tujuan dari Tiongkok ini melalui budaya dan pendidikan ini, karena hal ini makin memperkuat pengaruh Tiongkok secara budaya atau kedekatan dengan masyarakat, yang dimana masyarakat Vietnam kan pada masa lalunya mengalami trauma atau apa namanya pengalaman penjajahan dari Tiongkok, dan ini tuh Tiongkok berupaya mendekatkan masyarakatnya secara budaya dan kultural. Yang selanjutnya ada juga kurikulum vokasional atau bahasa atau keterampilan teknis yang diajarkan oleh Tiongkok. Yang ini tuh juga berupaya agar tenaga kerja di Vietnam itu bisa beradaptasi dengan Tiongkok langsung, dengan bahasa Tiongkok langsung, sehingga mudah menyerap tenaga kerja Vietnam. Selanjutnya ada diplomasi kesehatan, yang dimana ketika COVID-19 ada sekitar 1,5 juta dosis Sinopharm pada waktu itu. Pada tahun 2022 Vietnam menerima bantuan sekitar 41 itu. Namun sebenarnya Vietnam ini menjadi negara terakhir di Asia Tenggara yang menerima ini, karena masih ragu dan masih tidak percaya dengan Tiongkok. Namun akhirnya mereka menerima sebanyak 41,5 juta dosis di tahun 2020-2022. Kemudian ada juga bantuan pasca bencana ketika adanya Topan Yagi pada tahun 2024. Tiongkok mengirimkan bantuan logistik dan dana sekitar berjumlah 10 miliar US dollar waktu itu. Dan tujuannya itu, kalau kita ingin mengetahui apa sih tujuannya Tiongkok ini memberikan bantuan, itu membangun goodwill atau kepercayaan dari masyarakat Vietnam terhadap Tiongkok, yang dimana
Tiongkok bertujuan mengurangi stigma negatif dari masyarakat Vietnam terhadap Tiongkok, uh, yang mana dia menanamkan citra Tiongkok ini peduli terhadap masyarakat Vietnam. Selanjutnya ada strategi high level enforcement atau diplomasi tingkat tinggi yang dimana ini melibatkan langsung pemimpin negara Tiongkok, yang mana pada tahun 2017 ada kunjungan Xi Jinping yang langsung datang ke Hanoi atau Vietnam, yang mana ini juga menjadi awal dari penandatanganan MOU antara Tiongkok dan Vietnam terkait BRI. Ini mana nama apa yang ditandatangani pada awalnya itu namanya Two Corridor One Belt atau CCOB. Yang kedua ada pertemuan antar Xi Jinping dan Nguyen Phu Trong, yang mana ini tuh mempercepat realisasi proyek-proyek BRI yang dibawakan oleh Tiongkok. Selanjutnya forum regional, yang mana Tiongkok mendekati apa memperkuat pengaruhnya melalui forum-forum regional seperti ASEAN, di mana uh, berpartisipasinya aktif Tiongkok ini melalui adanya BRI Forum pada tahun 2017, 2019 dan KTT ASEAN Tiongkok, yang mana ini menjadi awal mula di mana Vietnam menandai Vietnam mulai mengikuti dan menghadiri acara BRI Forum pada pertama kalinya. Kemudian Tiongkok membawakan ke ASEAN itu narasi win-win cooperation atau community of shared future, yang mana ini berhubungan dengan visi dari BRI sendiri, yang mana sesuai tadi itu community of shared future, yang mana saling menguntungkan satu sesamanya. Selanjutnya yang strategi terakhir itu bagaimana peran dari komunitas Tionghoa dalam memperkuat ekonomi dan sosial antara Vietnam dan Tiongkok. Uh, kita membahas etnis Hoa di Tiongkok, di Vietnam itu kalau kurang lebih yang tercatat itu sekitar 750.000 jiwa yang ada di Vietnam. Dan pun salah satu uh, cara Tiongkok untuk mendekatkan diri melalui diasporanya itu dengan membangun China Friendship Palace, di mana ini China Friendship Palace nih di dalamnya itu ada kayak ruangan budaya Tiongkok, ruangan penyajian teh, dan budaya-budaya kultural Tiongkok itu ada di dalam itu. Yang ini juga menandai adanya keterikatan secara sosial antara dan budaya antara Tiongkok dan Vietnam. Namun dalam hal ini kontribusi di bidang ekonomi antara diasporanya Vietnam dan Tiongkok pada saat ini masih belum kelihatan, karena kalau kita melihat apa yang terjadi di Tiongkok sendiri, masih banyak peran dari Tiongkoknya langsung ke Vietnam dan belum ada nampak peran dari komunitas atau diaspora Vietnam Tiongkok yang ada di Vietnam. Kemudian masuk ke bab 5 atau penutup. Yang pertama, kesimpulan secara keseluruhan diplomasi Tiongkok dalam kerangka BRI dengan Vietnam ini bisa dikatakan cukup berhasil dalam memperdalam kerjasama bilateral melalui pendekatan strategis yang sudah saya jelaskan tadi. Keberhasilan ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi tadi dan nilai investasi tadi, dan pertukaran budaya politik antara kedua negara cukup signifikan. Meski begitu, masih ada hambatan penolakan atau kekhawatiran dari publiknya Vietnam sendiri terhadap beberapa proyek serta kontribusi diaspora Tiongkok di Vietnam belum signifikan atau belum terlihat sama sekali. Yang dimana ini juga mengingatkan pentingnya mitigasi isu-isu lokal atau program ini berjalan lebih lancar. Ataupun untuk saran penelitian berikutnya adalah penelitian selanjutnya itu penguatan metode penelitian dan perluasan perspektifnya. Memang bisa diperluas lagi perspektif ini kan dari perspektifnya strateginya Tiongkok, mungkin lebih ke strateginya Vietnam sendiri. Dan penggunaan data primer atau wawancara bisa jadi memperkuat dan memperdalam penelitian ini.
Selain itu, mempelajari kebijakan strategi Vietnam dalam menghadapi RI atau hedging juga memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai interaksi kedua negara, sehingga bisa memahami apa alasan atau bagaimana hedging ini sangat menjadi strategi yang diambil oleh Vietnam. Oke, mungkin sekian saja seminar hasil dari skripsi saya yang berjudul Diplomasi Tiongkok dalam Kerjasama Belt and Road Initiative dengan Vietnam. Terima kasih.